Alhamdulillah, negara kita dari 10 negara, dari sebanyak negara di dunia ini masuk 10 besar. Negara yang paling rajin beribadah. Negara yang paling rajin beribadah dan paling rajin berdoa. Bayangkan Bapak Ibu, rata-rata bangsa Indonesia yang beribadah dan berdoa setiap hari 270 juta orang. Hanya 10 juta aja yang tidak berdoa dan tidak beribadah. Hasilnya? Hasilnya? Korupsi? Ketidakjujuran? Menyalahgunakan wewenang? Melanggar hukum? Kenapa? Kita masuk lebih dalam lagi ya. Kita baca Quran surat Al-Fatir. Surat Al-Fatir surat ke-35 ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Jadi kitab itu sudah diwariskan kepada hamba-hamba kami, kata Allah. Tahu kitab? Bapak Ibu, kitab yang sejati itu tiada lain adalah Dia sendiri. Dia mewariskan dirinya kepada kita. Dia meniupkan ruhku kepada kita. Dan gara-gara ruhku ditiupkan kepada kita, kita jadi memiliki kehidupan, memiliki nafas. Dan jauh di belakang itu, kita pun semua sebetulnya memiliki kesadaran. Loh, kok kalau kita memiliki kesadaran, faktanya ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Yang sadar karena dia selalu menyadari kehadiran ilahi. Yang tidak sadar karena dia seolah-olah merasa Tuhan itu terpisah dari dirinya. Itu yang membuat dia semakin tidak sadar. Jujur sekarang saya bilang, saya tanya sama Bapak Ibu. Jadi kitab itu sudah ada di sini? Hidup gak kitab itu? Suka membimbing kita? Suka bilang itu jangan, itu gak bagus. Suka bilang? Ya? Suka ya? Suka. Jangan kamu lakukan, itu berbahaya bagi kamu. Suka? Suka. Kamu jangan marah-marah, itu tidak bagus buat kesehatanmu. Ada? Kamu jangan makan banyak-banyak, itu tidak bagus buat tubuhmu. Ada? Digugu ente? Jadi kitab itu hidup apa tidak? Hidup. Nyata apa tidak? Ada apa tidak? Abadi apa tidak? Makanya saat kita mati, kitab itu tidak mati. Menunggu kita dapat tubuh baru untuk meneruskan perjalanan. Karena apa? Kesadaran terakhir saat kita mati akan menjadi kesadaran awal untuk melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Terus abadi. Jadi ada sekarang kitab di sini. Nyata ayat ini. Sudah diwariskan. Sudah. Hidup apa mati? Membimbing apa tidak? Keras apa tidak suaranya? Keras. Apakah suaranya seperti suara saya? Tidak. Tetapi ada suara itu. Terdengar? Oke. Bapak Ibu tinggal ngikuti aja. Ngikuti aja apa yang diperintahkan di sini. Itulah agama yang sejati. Agama bukan di luar, agama di sini. Tidak usah menunggu perintah dari kitab yang di luar. Ikuti aja perintah dari kitab yang di dalam. Saya yakin kalian semuanya selamat hidupnya. Gak usah pesantren. Saya bukan anti pesantren. Buat apa kalau di pesantren hanya membuat kita semakin tidak sadar? Hanya diteror oleh rasa takut. Takut ini, takut ini, takut itu, takut ini. Membuat kita jadi semakin takut. Hasilnya apa? Ketakutan akan menarik ketakutan baru. Like attracts like. Hukum tarik menarik. Bahkan mohon maaf, lihat orang-orang yang takut untuk berusaha. Ekonominya tidak maju-maju. Dia terus dihantui oleh perasaan takut itu. Buat apa kita belajar ketaatan tanpa kesadaran? Lebih bagus belajar kesadaran. Taat itu dengan sendirinya lahir secara alami. Bapak Ibu, hari ini saya membaca hasil riset dari View Center.
Pew Research Center. Saya catat tadi pagi. Hasilnya. Alhamdulillah. Negara kita dari 10 negara, dari sebanyak negara di dunia ini masuk 10 besar. Negara yang paling rajin beribadah. Negara yang paling rajin beribadah dan paling rajin berdoa. Bayangkan Bapak Ibu, rata-rata bangsa Indonesia yang beribadah dan berdoa setiap hari 270 juta orang. Hanya 10 juta aja yang tidak berdoa dan tidak beribadah. Hasilnya? Hasilnya? Korupsi? Ketidakjujuran? Menyalahgunakan wewenang? Melanggar hukum? Kenapa? Saya bukan menyepelekan ini. Saya membayangkan gimana kalau bangsa kita ini yang sudah pada rajin beribadah, ibadahnya sadar. Ibadahnya bukan karena teror, ibadahnya karena cinta. Bukan pengen surga, bukan takut neraka, ibadahnya karena sadar. Wih, udah kebayang kayak apa bangsa kita. Saya hanya bisa bicara begini. Saya yakin ya, orang-orang yang sadar mendengarkan kajian ini, sehingga dia itu sadar kalau jadi pejabat bukan untuk memperkaya diri, tetapi itu amanah dari semesta. Secara alami memang saya harus mencintai tanah air saya. Nomor 2 Kenya 84%, nomor 3 Nigeria, nomor 4 Malaysia, nomor 5 Filipina, nomor 6 Brazil, nomor 7 Bangladesh, nomor 8 Ghana, nomor 9 Sri Lanka, nomor 10 Kolombia. Ya, semua persentasenya di bawah 90%, hanya negara kita 95%. Negara yang paling rajin beribadah dan berdoa. Bayangkan. Berdoa itu gimana Bapak Ibu? Meminta, semakin meminta, semakin jauh dari yang kita minta. Semakin meminta, semakin tidak sadar dengan yang sudah diberikan semesta kepada kita. Makanya kan sebetulnya, kalau menurut saya nih, ini bangsa kita ini tidak diajarkan aja gimana cara berdoa yang benar. Diajarkan cara berdoanya, karena doa itu bukan permintaan. Doa itu artinya undangan. Doa itu artinya ajakan. Sebetulnya Allah sudah ada bersama kita, tinggal dirasakan kehadirannya. Apa yang kita getarkan di pikiran dan perasaan kita, apalagi kita menyatakan seolah-olah itu sudah terjadi. Itulah doa yang sebenarnya. Doa yang sebenarnya itu doa yang dibangun oleh rasa berkecukupan, rasa berkelimpahan, bukan doa yang didorong oleh rasa kekurangan. Kenapa? Kekurangan akan menarik kekurangan, like attracts like. Banyak gak orang berdoa tetap miskin? Banyak gak orang berdoa tetap banyak konflik? Banyak. Ini kan masalahnya belum pernah diajarin cara doanya. Karena umat ini gak diajarkan kesadaran, hanya diajarkan takut. Dan itu takut menarik ketakutan baru. Ini persoalan besar nih. Jadi saya sangat mengapresiasi hasil riset ini, luar biasa. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya. Saya setiap hari memberikan nutrisi ini. Nutrisi kesadaran yang bagus. Perhatikan, ada yang sudah 6 bulan tadi, ada yang sudah berapa tahun. Kemarin ada orang, tamu saya dari Australia, datang ke Jelekong hanya ingin menyampaikan apresiasi pada saya karena sudah bertahun-tahun mendengarkan kajian. Datang dari Australia khusus ke Jelekong hanya untuk menyampaikan apresiasi, menyampaikan terima kasih. Dan beliau sudah mempraktekkan semua ini, dan ternyata beliau menyatakan betul sekali kalau surga itu di sini saat ini sekarang. Hidup saya damai, berkelimpahan, tidak ada rasa kekurangan, berkecukupan, gak ada konflik. Pasangan tidak berubah, tapi sudut pandang terhadap pasangan berubah. Dunia tidak berubah, tapi sudut pandang terhadap dunia berubah. Itu keren Bapak Ibu.
Jadi semakin jelas bahwa kedamaian, ketidakdamaian, keheningan dan kekacauan itu adalah urusan kita sendiri.